demi kenyamanan belajar di kelas. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan kesepakatan kelas apa yang ingin kalian sepakati di kelas ini demi kenyamanan belajar di kelas kita. Tulis di kertas ini ya. Sudah semua membuat kesepakatan kelas? Sudah. Sekarang Ibu pengen kalian menulis di papan tulis kesepakatan apa yang kalian inginkan. Siapa yang mulai dulu? Ya, coba lihat dulu. Ditulis di papannya. Kesepakatan apa? Tulis kesepakatannya. Lagi sampai ini tulis, coba yuk. Ya, tulis yang besar tulisannya biar kelihatan teman-temannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SDM Bapak yang saya hormati juga segenap Dewan Guru SDM Batu Perlindungan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian sudah mendapatkan waktu sampai akhirnya sehingga kita sekalian bisa bermuajadah bersuatu rahim di suatu tempat yang sangat penuh dengan keluarga ini, yaitu di SDM Batu Perlindungan yang dalam rangka seminar yang diadakan oleh segenap Dewan Guru SDM Batu Perlindungan. Mudah-mudahan kita sekalian sudah mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terpatulkan dari perlindungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mewakilkan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, untuk waktu seminar pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih akhirnya ini berkenan menandakan sesuatu. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Syekh Hidayat SPD selaku Kepala Sekolah yang diterima kepada yang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang saya hormati Ibu Aisyah selaku calon guru berat sekaligus narasumber dalam kegiatan diseminasi penanaman budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah dilimpahkan rahmat serta karunia kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dalam rangka yaitu pendampingan guru berat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah selaku calon guru berat yang telah bekerja keras waktunya mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita sebenarnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tentunya dengan memperkuat peran dan kinerja teman-teman guru melalui pendampingan yang efektif. Sebagaimana kita ketahui, guru bergerak adalah yang perubahan dalam dunia pendidikan yang diharapkan mampu mendorong transformasi di sekolah dan komunitasnya. Untuk itu, diseminasi budaya positif dalam pendampingan menjadi sangat krusial. Budaya positif juga mencakup berbagai nilai dan sikap seperti kolaborasi, inovasi, etos kerja yang tinggi serta empati terhadap sesama. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat memperoleh wawasan dan strategi praktis dalam menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan demikian teman-teman guru bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari calon guru berat yang menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan bisa memberikan dampak yang nyata bagi tenaga pendidik.
Saya juga ingin menekankan juga pentingnya kerjasama di antara semua. Budaya positif tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh komponen tentunya, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama kita demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pendampingan diseminasi penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita, dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dari seluruh peserta. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang dalam masa depan pendidikan yang baik. Akhir doa dari Bapak Ibu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga yaitu acara ini seminar yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ibu Asa. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru SD Negeri 5 yang sudah menyempatkan waktunya di kegiatan diseminasi penerapan budaya positif imunisasi pendidikan. Sebelum itu kita ikuti dulu. Kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang selalu di depanmu tapi tidak bisa dilihat? Ada yang bisa menjawab? Mata. Ada jawaban yang lain? Apa yang ada di depanmu tapi tidak bisa dilihat? Ada yang bisa jawab? Gerak? Iya, saya jawab. Yang ada di depan kita tapi tidak bisa dilihat adalah ya, masa depan. Misalnya belakang, kayaknya sepertinya aku tidak bisa mensekolah dulu. Yang kedua, aku bercukup tiap hari, tetapi jantungku selalu sama. Siapakah aku? Aku bercukup setiap hari, tapi jantungku selalu sama. Siapakah aku? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin Pak Kepala bisa jawab, Pak. Siapakah aku yang ini? Iya. Saya coba cari bibit. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab. Aku didesain untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Aku bercukup tiap hari, tetapi janggutku selalu sama. Siapakah aku? Ya, benar sekali, tukang cukur. Tukang cukur tiap hari selalu mencukur, tapi janggutnya selalu sama karena janggutnya tidak dicukur tiap hari. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Yoyo. Yang ketiga, terakhir, bulan apa yang dalam setahun yang memiliki 28 hari? Februari. Ada jawaban yang lain? Bulan apa dalam setahun yang memiliki 28 hari? Ada yang bisa jawab? Bulan pertama. Adakah nama bulan pertama dalam satu tahun itu? Ada yang bisa jawab? Gak ada?
Sepertinya punya baru ibu kamu begitu. Oke, kita lanjut. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui, Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk mencapai kemerdekaan itu kita harus mempunyai sikap disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak mempunyai sikap disiplin pada diri kita, maka kita akan dikuasai oleh orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Sebelumnya kita harus paham tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Karena guru itu pada dasarnya adalah tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid ketika mengikuti apa yang kita perintah, maka murid itu berarti mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Hal demikian terjadi karena murid saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku tujuan memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak-anak ketika melakukan perintah, ketika kita suruh siswa kita mengerjakan sesuatu, meskipun tidak mereka sukai, mesti mereka akan lakukan. Itu teori kontrol itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid itu bisa saja menerima ataupun menolak bujukan dari guru, dan bisa jadi juga murid itu akan tergantung pada kita. Kemudian teori disiplin yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita membuat murid kita merasa bersalah, maka kita bisa dikatakan membuat identitas murid itu merasa gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka menggunakan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Jadi tanpa kita sadari bahwa kita kadang sering membuat siswa kita itu merasa bersalah. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Kadang kita membuat murid kita merasa bersalah tapi dengan cara yang halus. Jadi kita tanpa menyadari hal itu. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita merasa bahwa kita
ketika anak sudah tidak tahu melakukan apa kita paksa, maka jangka efektifnya itu jangkanya itu merupakan jangka waktu yang panjang dan membuat hubungan permusuhan yang akan membentuk. Apa itu disiplin? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, ya, motivasi yang terbentuk dalam diri kita sendiri. Jika kita mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kalau anak-anak kita tidak punya motivasi yang terbentuk dari dirinya sendiri, yang tidak keluar dari hatinya sendiri, maka anak tersebut membutuhkan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain. Kita sebagai guru itu juga wajib membuat siswa kita mempunyai motivasi untuk belajar. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, maka disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita merasa disiplin itu kita tidak nyaman dengan kedisiplinan tersebut. Menurut dia menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Jadi disiplin itu asal katanya dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian ada kata disipel, yaitu murid. Dan untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Jadi kita harus menanamkan pada siswa kita bahwa mereka harus mempunyai motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari mereka sendiri. Untuk apa mereka belajar? Mereka harus mempunyai motivasi yang keluar dari diri mereka sendiri. Karena kalau motivasinya hanya dari orang lain, misal ketika kita memberikan penghargaan pada siswa kita yang meraih prestasi, nah, ketika mereka gagal, maka mereka akan putus asa. Berarti nanti kalau saya gagal, saya akan dapatkan hadiah. Jadi mereka tidak mempunyai motivasi yang keluar dari diri mereka sendiri. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa. Jadi disiplin positif ini kita tanamkan motivasi itu kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sikap disiplin itu kita tanamkan kepada mereka sehingga mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Siswa kita, mereka pengennya seperti apa? Jadi mereka bisa menjadi yang seperti mereka inginkan. Kemudian motivasi ini berasal dari siswa sendiri, yaitu internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hubungan kata hadiah. Kemudian ketika tiap pagi katanya tenang, kemudian dihukum berdiri, mereka tidak terpengaruh dengan hubungan tersebut. Saya berangkat pagi bukan karena takut dihukum, tapi mereka berangkat pagi karena mereka punya sikap disiplin. Mereka mengerjakan tugas yang diberikan guru bukan karena takut dimarahi guru, tapi demi mendapatkan ilmu yang mereka pelajari. Seperti itu motivasi intrinsiknya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Wazen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang, berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu,
motivasi manusia itu munculnya karena ada 3 hal. Yang pertama untuk menghindari adanya hukuman. Saya berangkat pagi, tapi dihukum sama biasa untuk saya telat datang pagi disuruh berdiri. Atau saya menghafal Al-Quran, aku dimarahin nanti ketika saya disuruh menghafal tidak tahu, saya malu pada teman-teman. Atau tidak mengerjakan tugas, saya disuruh mengerjakan berdiri. Motivasi itu muncul karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu yang motivasi pertama. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi motivasi yang kedua itu muncul karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nanti kalau saya mengerjakan tugas, saya akan dipuji oleh guru. Nanti kalau saya hafal terus 30, saya mendapatkan hadiah dari Raisa. Karena saya kadang sering memberikan siapa yang hafal kata full terus 30-nya maka akan selesai. Jadi itu menunjukkan motivasi eksternal, motivasi yang dibuat dari orang lain. Jadi motivasi mereka hanya untuk mendapatkan imbalan. Sebenarnya ini tidak bagus untuk mereka, karena ketika mereka sudah tidak mendapatkan imbalan, maka mereka tidak mempunyai motivasi lagi. Kemudian yang ketiga, untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi ini yang paling bagus, motivasinya berasal dari diri mereka sendiri. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal karena berasal dari orang lain. Takut mendapatkan hukuman, ingin mendapatkan hadiah, itu merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, intrinsik atau internal. Mereka melakukan disiplin itu untuk menghargai diri mereka sendiri, untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini ada pertanyaan. Seperti kita sebagai guru, saat kita menghadiri suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Mendapat pujian dari asal. Jadi itu motivasi yang berasal dari mana? Eksternal. Yang kedua, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pemas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan? Kalau tadi alasannya itu kita hadir karena takut ditegur oleh atasan, maka dia. Kemudian yang kedua, Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda. Oh, kita rajin yang dapat seminar menolong, itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran yang akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi alasan dari 3 alasan ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari kita menghadiri suatu pelatihan? Harus kita lakukan. Kita ketika ada seminar, ada bimtek, disuruh mendapatkan perintah, silakan hadir. Nah, kita harus tahu kita hadir motivasinya dari mana? Atau karena takut, oh kita hadir nanti ditegur sama kamu nggak bisa. Oh saya ingin hadir karena ingin mendapatkan ilmunya. Itu kita harus tanyakan pada diri kita sendiri. Kemudian ini perbedaan antara hukuman
Sedangkan konsekuensi dari restitusi itu akan membentuk identitas yang berhasil. Contohnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan ketika ada berdiri atau dihukum membersihkan kelas, maka itu akan terjadi sesuatu yang menyakitkan bagi mereka. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu tentunya tidak nyaman untuk dilakukan oleh murid. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Jangka pendeknya mungkin kali itu mereka tidak nyaman dengan hukumannya, tapi nanti dalam lama mungkin mereka akan menyadari itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi tujuannya untuk menguatkan anak dengan jangka waktu panjang. Jadi jangkanya itu panjang. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras? Keyakinan keras adalah merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Maksudnya nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara bersama dari guru dengan siswa, bukan hanya dari gurunya saja menetapkan seperti ini, tidak, tapi kita duduk bersama dengan siswa. Orang yang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Guru memberikan aturan seperti ini, mereka akan terpaksa. Tapi dengan keyakinan yang dibuat bersama guru dengan siswa, maka mereka akan lakukan. Oh, saya sudah membuat seperti ini, jadi berarti tidak boleh seperti itu. Itu keyakinan keras. Ini ada pertanyaan romantik. Ibu hamba guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti itu, hamba, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu, jika mengalami hal seperti ini, ada siswa yang luar biasa. Setiap jam istirahat selalu meminta bekal temannya, meminta jajan temannya. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi hal seperti ini, apa yang akan dilakukan dan menurut Bapak Ibu apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Jawab siswa. Dikasih aja, mungkin itu dikasih tapi dikasihnya seru lagi. Terus juga dikasih pimpinan. Oke, Pak Agung menjawab, kalau Pak Agung mendapati muridnya seperti itu, maka menurut Agung Doni tersebut diberi uang untuk bisa jajan sehingga tidak mengambil jajan temannya. Tapi cukup satu kali saja, Pak Agung, dengan sampai 2 kali, bahkan 3 kali dan berkali-kali. Itu menurut jawabannya tadi. Bagaimana peran kita sebagai guru dalam menghadapi hal tersebut? Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, guru itu hakikatnya sama dengan petani. Jadi hakikatnya kita itu sebagai petani. Agar tanaman, jadi kita guru sebagai petani, siswa itu sebagai tanaman, dan sekolah itu sebagai ladangnya. Agar tanaman subur, bagaimana kita mengolahnya? Beri pupuk yang lain, disiram. Jadi berarti tugas guru di sini sebagai apa? Tugas guru di sini adalah penuntun. Jadi kita tidak bisa memaksa anak. Misal kita menanam jagung, sudah diberi pupuk, disiram setiap hari dengan baik. Tapi ketika tumbuh kita mengharapkan jagung tersebut menjadi padi, itu tidak bisa.
Untuk menentukan ini kita harus mempunyai atau memahami 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, survival atau bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, sandang, pangan dan papan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi manusia itu pastinya butuh untuk bertahan hidup dengan cara belajar, dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara mencari nafkah untuk makan. Itu kebutuhan dasar hidup manusia yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita ingin diterima di masyarakat, kita ingin diterima di lingkungan kita. Itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Dengan cara bukan berarti kita harus caper, tidak. Kita tunjukkan kekuatan kita tunjukkan bakat kita sehingga orang bisa mengerti kita. Oh, orang ini punya keahlian seperti ini. Bukan dengan cara cari muka, cari perhatian. Itu tidak perlu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan di sekitarnya. Jadi hal ini tentunya memerlukan koneksi dengan teman kita, dengan keluarga kita. Yang ketiga, power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dengan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan power ini juga merupakan salah satu 5 kebutuhan dasar. Misalkan seperti contohnya Pak Yoyo yang pintar IT di sini. Kita bisa Pak Yoyo pintar nih IT-nya. Bisa kita tolong nanti ketika ada yang tidak mengerti, misalkan ada laptop yang kurang paham, kita bisa tanya ke Pak Yoyo. Itu merupakan penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan baru. Jadi kita saja dengan anak-anak kita sebagai orang dewasa itu tentunya ingin memiliki kebebasan. Kita tidak mau terlalu dikekang, apalagi anak-anak. Contohnya yang sudah kita terapkan ketika kegiatan senam, kita menerapkan senam apa anak-anak, itu berarti memberikan kebebasan kepada anak-anak. Anak-anak kebar-kebar bu, ada yang tak senam profil belajar Pancasila bu, itu kebebasan yang kita berikan kepada siswa kita. Kemudian yang kelima, kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan berkawan. Untuk anak-anak pasti rasanya ingin senang. Kebutuhan ini yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Ini yang paling dibutuhkan oleh siswa kita, kesenangan. Contohnya ketika kita belajar, berikan 1 kali atau 2 kali sesuatu yang membuat mereka senang. Seperti halnya dengan speaking, mereka harus semangat untuk belajar. Konsep 5 dasar kebutuhan ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak ataupun murid, namun juga bagi kita manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para pendidik dan pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini.
membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau selesai kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, menyenangkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan mengapa. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita untuk senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itulah penjelasan video penjelasan mengenai 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Indian Gozan ini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru
itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Untuk menjawab hal itu, mari kita simak video kedua mengenai penjelasan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Inilah pendapat guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Mau lagi? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itulah video tentang penjelasan 5 posisi kontrol. Nah, dari video tersebut sudah bisa kita pahami bahwa 5 posisi kontrol yang paling baik untuk kita terapkan adalah sebagai manajer, karena posisi kontrol sebagai manajer itu membuat murid bisa merefleksikan dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan dari kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian kita lanjut restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menurut dosen merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Dan restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Jadi ketika kita menerapkan restitusi ini, maka korban dan si pembuat salah ini sama-sama diuntungkan. Nah, dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan kesalahan apa yang telah mereka berbuat. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati dan sudah mereka langgar. Baru yang ketiga adalah validasi. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada mereka kesalahan apa yang sudah mereka perbuat, mengapa melakukan hal itu. Kemudian baru yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan atau kesepakatan atas apa yang sudah mereka langgar dan apa yang mereka yakini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ini video terakhir mengenai segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
yang salah? Sumpah. Sudah lama kamu tidak salah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah kok. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan peraturan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus sosial menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Yang begitulah video penjelasan mengenai segitiga restitusi. Dari video tersebut mengajarkan kita bahwa dalam menjalankan segitiga restitusi itu tahap pertama adalah menstabilkan identitas kita, tanyakan dulu permasalahan apa. Kemudian yang kedua validasi tindakan bersalah. Kita menanyakan kesalahan apa atau tindakan apa yang sudah mereka perbuat. Lalu tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita menanyakan apakah sudah sesuai atau tidak tindakan yang sudah dia perbuat. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar, dan yang ketiga mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat agar tidak kembali. Nah, Bapak Ibu, begitulah materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada guru. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dosen tadi menjadi taman ilmu buat kita sekalian sehingga menjadi perubahan terutamanya di surat. Amin amin Allahumma amin. Acara ini berakhir dengan pembahasan maka acara ini kita tutup bersama-sama dengan pembahasan. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya pribadi mengatakan ada ayat putra di hati para bapak dan ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.